Bu Cahya kemudian mulai melepaskan mukena yang dikenakannya, lalu mengambil sikap bersila dengan kedua tangan di posisi terkatup berada di depan dada. Dibantu oleh Ki Ageng Menggala, dia akan mencari tahu di mana Nindi disekap. Sementara itu Nindi tersadar dari pingsannya dan merasa kaget mendapati dirinya dalam kondisi dengan kedua tangan dan kaki telah terikat tali. Bukan tali biasa, tapi sebuah tali gaib yang hanya bisa dilepaskan dengan mantra tertentu dari pemilik tali gaib tersebut. Nindi mengendarkan pandangannya ke sekeliling karena merasa sangat asing dengan tempat itu. Aku di mana ya? Kenapa kedua tangan dan kakiku terikat tali seperti ini? Siapa yang sudah mengikatku? Susah payah Nindi mencoba mengingat-ingat peristiwa terakhir yang dialaminya. Tapi Nindi hanya ingat terakhir dia dan Dena berada di pemakaman umum itu saja. Selebihnya Nindi tak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba Nindi teringat Nyai Nimas Ayu. Dia dari tadi sama sekali tidak melihat keberadaan sosok penjaganya itu. Nyai Nimas Ayu, Nyai di mana? Kenapa gak datang tolongin aku? Kata Nindi lirih. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki melangkah dari belakangnya. Awalnya Nindi begitu sumringah karena mengira itu adalah Nyai Nimas Ayu yang hendak menyelamatkannya. Tapi dugaan Nindi salah besar. Sudah bangun kamu rupanya, ucap suara laki-laki paruh baya. Nindi langsung menoleh ke arah datangnya suara itu. Pak Yono? Nindi terhenyak kaget. Mendadak ingatan Nindi kembali pada saat dia melihat bayangan hitam yang sempat mau menyerangnya, tapi dia malah masuk ke dalam ubun-ubun Pak Yono. Kenapa kamu kaget lihat saya? Tanya Pak Yono. Saya di mana ini Pak? Dan kenapa Bapak menyekap saya? Apa salah saya? Cecar Nindi. Pak Yono mendekati Nindi. Kini jarak mereka sangat dekat, hingga Nindi bisa melihat wajah Pak Yono lebih jelas. Entah kenapa, saat menatap mata Pak Yono, Nindi merasa jika itu bukanlah Pak Yono. Kamu siapa? Kamu pasti bukan Pak Yono, tanya Nindi. Tiba-tiba sosok Pak Yono tersebut tertawa keras. Namun tawanya malah membuat tempat itu seakan berguncang. Nindi langsung bergidik ngeri dan berteriak histeris ketika tiba-tiba tubuh Pak Yono mendadak terbelah menjadi dua. Lalu dari bagian tengah tubuhnya muncullah gumpalan asap hitam yang sangat dikenali oleh Nindi. Tebakan kamu tidak salah anak ingusan, kata sosok berbentuk gumpalan hitam tersebut. Mana Pak Yono? Tanya Nindi. Kekhawatiran mulai menggelayuti dirinya. Nindi mulai takut jika makhluk berbentuk gumpalan hitam itu akan kembali menyakitinya seperti yang hampir dia lakukan ke Nindi di pemakaman. Apalagi kini dia berada di dunia gaib dan Nindi juga dalam kondisi terikat tak berdaya seperti sekarang. Tapi Nindi dalam hatinya tak putus-putusnya berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Laki-laki tua bangka itu sudah mati jadi tumbalku. Dia terlalu bodoh memelihara dendam begitu dalamnya hingga jiwanya lemah dan gampang untuk direbut. Sahut makhluk itu dengan entengnya. Kau benar-benar makhluk jahat, gak punya hati, teriak Nindi. Namun makhluk itu hanya terus terkekeh. Salah sendiri, kenapa laki-laki tua bangka itu percaya kalau anak yang sudah mati disiksa oleh makhluk gaib? Padahal semua itu hanya akal-akalanku saja, agar bisa meminjam raganya, jadi bisa lebih mudah membunuhmu, anak ingusan. Ucap makhluk itu seraya terus mendekat arah Nindi yang mulai ketakutan. Nindi hanya bisa memejamkan matanya. Dia tak mau putus asa dan dalam hatinya terus melantunkan doa-doa, berharap akan ada yang datang menolongnya. Sampai akhirnya makhluk itu mendekati ubun-ubun Nindi dan hendak menyedot sukma kehidupan Nindi seperti yang pernah dia lakukan pada Pak Yono. Tapi tiba-tiba sebuah tendangan tepat menghantam kepala makhluk itu dan membuatnya jatuh terjengkang. Jangan coba-coba kau sakiti anakku, makhluk jelek. Bu Cahya muncul sambil berkacak pinggang, memandang sangar ke arah makhluk berbentuk gumpalan itu. Ibu, teriak Nindi penuh sukacita. Dia sempat tak percaya jika sang ibulah penyelamatnya. Kamu gak apa-apa kan nak? Tenang, makhluk jelek ini biar ibu yang habisi. Mungkin dia dendam karena dulu ibu pernah menghabisi saudara kembarnya, si gumpalan merah. Makanya dia sekarang mengincar kamu, Bu Cahya menjelaskan. Kurang ajar, berani-beraninya kau mengancamku, wanita sialan. Aku bersumpah kau harus menebus dengan nyawamu, karena dulu telah menghabisi saudara kembarku. Rasakan ini, ancam makhluk berbentuk gumpalan itu kepada Bu Cahya.
Makhluk yang ternyata bernama gumpalan hitam itu langsung meliuk-liukkan tubuhnya, mengubah tubuhnya menjadi putaran angin tornado yang semakin lama semakin kencang. Lalu perlahan Bu Cahya yang sedang berdiri di dekat Nindi malah mulai ikut terseret masuk ke dalam pusaran-putaran angin tornado yang diciptakan oleh gumpalan hitam. "Bu, hati-hati!" teriak Nindi khawatir, takut hal buruk menimpa ibunya. "Tenang Nin, kamu doakan ibu aja," jawab Bu Cahya tenang. Bu Cahya yang bisa setenang itu karena barusan mendapat bisikan dari Ki Agung Menggala yang mengetahui titik kelemahan si gumpalan hitam. "Kamu coba pegang bagian kepalanya, lalu pisahkan kepala dengan badannya dengan memakai trisula pemberian kakek buyutmu," bisik Ki Agung Menggala. Bu Cahya mengangguk tanda faham, dan lalu tanpa membuang waktu dia merangsek maju menghadapi putaran angin tornado yang mulai menarik tubuh Bu Cahya ke dalam pusaran-putarannya. Meski sedikit kesulitan, namun Bu Cahya terus berusaha mencari bagian kepala si gumpalan hitam. Dan setelah berhasil meraihnya, Bu Cahya memejamkan mata memanggil senjata trisula kesayangannya yang sudah lama tidak dia pakai. Dengan penuh keyakinan, Bu Cahya pun menusukkan trisula itu ke bagian kepala si gumpalan hitam, hingga kepala dan badannya menjadi terpisah. Terdengar suara lolongan kesakitan si gumpalan hitam. Darah berwarna hitam juga muncrat kemana-mana yang berasal dari bagian tubuhnya yang terpotong. "Sekarang biar saya yang menyelesaikan. Kamu cepat lepaskan ikatan tali gaib yang mengikat tangan dan kaki anakmu," tutur Ki Agung Menggala yang langsung melesat terbang menangkap kepala dan badan si gumpalan hitam yang telah terpisah. Kemudian memotong-motong lagi bagian tubuh si gumpalan hitam tersebut dengan mengenakan senjata kujang andalannya. Setelah terpotong-potong menjadi bagian yang kecil, Ki Ageng Manggala memasukkannya ke dalam botol kaca yang dia bawa. "Kamu sebaiknya aku masukkan ke dalam botol ini agar tidak membuat kerusuhan di mana-mana," kata Ki Agung Menggala sambil menutup botol tersebut dan memasukkan ke balik jubahnya. Sementara itu Nindi yang menyaksikan peristiwa itu tak henti-hentinya merasa takjub akan kehebatan ibunya. Nindi yang selama ini hanya tahu sang ibu merupakan wanita rumahan biasa, tak menyangka jika ibunya juga merupakan orang yang memiliki kelebihan sama sepertinya. Tak membuang waktu, Bu Cahya segera melepaskan ikatan tali gaib yang membelenggu tangan dan kaki putri kesayangannya itu. Setelah terlepas, Nindi langsung memeluk erat ibunya. Bu Cahya pun membalas pelukan Nindi dengan hangat. "Bu, makasih ya udah nyelamatin aku," ucap Nindi dengan mata berkaca-kaca seraya melepaskan pelukannya. "Sama-sama sayang," sahut Bu Cahya. "Tapi aku bingung deh Bu, kemana perginya ini Mas Ayu ya?" tanya Nindi heran. Tiba-tiba suara yang sangat familiar kembali terdengar di telinga Nindi. Suara merdu khasnya ini Mas Ayu. "Aku di sini Nin, saat aku melihat kamu pingsan dipukul kayu oleh si gumpalan keparat yang memakai raga Pak Yono itu, aku mau menyelamatkan kamu. Tapi dia malah pukul aku dari belakang dengan menjerat leherku menggunakan tali gaib dan tubuhku juga diikat," katanya ini Mas Ayu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Lalu Nyai Mas Ayu pun tertunduk seakan menyesal karena tadi tak bisa membantu dan menyelamatkan Nindi. "Aku nggak apa-apa Nyai, justru aku senang sekali kalau Nyai selamat," ucap Nindi tersenyum tulus. "Baiklah, untuk membayar kelalaianku hari ini izinkan aku menggendongmu Nin untuk membawamu ke tubuh kasarmu," pinta Nyai Mas Ayu. Nindi melirik ke arah ibunya Bu Cahya dan menjawab dengan anggukan tanda setuju. "Ya sudah, kamu pulang sana sama Nyai Mas Ayu. Ibu akan pulang sama Ki Agung Menggala," kata Bu Cahya. Sebuah senyum lega tak pernah pupus terukir dari bibir Bu Cahya. Dia sangat bersyukur karena tidak terlambat datang untuk menyelamatkan nyawa sang putri tercinta.